lagi bersama kami dengan kelompok 3 Teologi Perjanjian Baru. Dalam podcast kali ini, kami akan membahas tentang Kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri sebagai host sekaligus moderator. Nama saya Jumreni Tina dan selanjutnya... Halo guys, nama saya Friska Ngereni Jarit. Halo guys, nama saya Seni. Halo guys, nama saya Salman Keraeng. Halo guys, nama saya Devianti. Guys, perkenalkan nama saya Aibongga Pertidi. Hai guys, saya Asri Melinda. Subscribe, jangan lupa 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 like and share, jangan lupa kancar. Halo guys, kembali lagi bersama kami dalam materi kali ini. Kita akan membahas sekitar Kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik. Nah, tetap sebelum itu kita akan mengundang dua pemateri kita yang sangat cantik-cantik. Oke Besti, di hadapan kita sudah ada Seni dan juga Devi. Say hey to kamera. Ya, kali ini bersama dua narasumber kita akan menanyakan seputar Kerajaan Allah. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada mereka. Menurut pemateri kita ini, seperti apa sih Kerajaan Allah itu? Ya, oke, baik. Saya akan mencoba menjelaskan tentang Kerajaan Allah. Namun, sebelum lebih lanjut menjelaskan tentang apa sih pengertian Kerajaan Allah? Ya, ketika kita berbicara tentang Kerajaan Allah, ini merupakan salah satu hal yang menarik sekaligus sesuatu yang sangat menantang. Mengapa dikatakan menantang? Karena kebanyakan orang susah atau tidak mengerti tentang topik ini, tentang Kerajaan Allah ini. Wah, ini berarti bahwa memang topik Kerajaan Allah ini sangat menarik untuk kita kaji secara khusus bagi kita mahasiswa teologi ya. Bagaimana tanggapan saudari Seni? Betul sekali, karena topik Kerajaan Allah ini merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh diperlukan. Dan perlu juga untuk kita ketahui bahwa Kerajaan Allah juga sama-sama dengan Kerajaan Surga. Daud Kurniawan dalam bukunya menjelaskan bahwa Kerajaan Allah adalah lingkup tempat kehendaknya terlaksana dan apa yang ia kehendaki terjadi. Selain daripada itu, kedua narasumber kita, apakah kemudian ada beberapa pandangan ahli yang bisa dijelaskan kepada kita mengenai Kerajaan Allah itu sendiri? Ya, ada beberapa pendapat tentang para ahli mengenai hal Kerajaan Allah. Menurut Gordon Fee, dia berpendapat bahwa Kerajaan Allah adalah suatu peristiwa masa depan sekaligus realitas masa kini. Dan menurut George Eldon Ladd, Kerajaan Allah adalah pemerintahan tertinggi Allah. Namun, pemerintahan Allah terwujud dalam tahap yang berbeda-beda sepanjang sejarah penebusan. Menurut Albert Schweitzer, Kerajaan Allah bukanlah suatu hal yang rohani atau kenyataan yang ada, tetapi Kerajaan Allah adalah seluruhnya merupakan kenyataan masa mendatang dan bersifat adikodrati. Wah, setelah mendengar beberapa penjelasan dari narasumber kita tentang Kerajaan Allah menurut beberapa ahli atau beberapa tokoh, kembali lagi nih saya ingin bertanya kepada Devi. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa Alkitab sendiri mencatat tentang apa itu Kerajaan Allah, seperti apa itu Kerajaan Allah. Lalu kemudian bagaimana menurut narasumber kita mengenai Kerajaan Allah menurut firman Tuhan itu sendiri? Baik, terima kasih. Pertama-tama perlu kita mengerti bahwa tidak ada perbedaan antara Kerajaan Allah dan Kerajaan Surga.
Kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 28 yang mengatakan bahwa kerajaan Allah merupakan turun-temurun yang diberikan Allah kepada kita untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan kita secara total dari kuasa kerajaan. Iya, setelah mendengar penjelasan dari salah satu narasumber kita, kembali lagi nih, saya ingin meminta tanggapan dari Seni. Bagaimana tanggapan saudara tentang hal tersebut? Oke, baik. Kerajaan Allah menurut firman Allah tidak hanya dijelaskan dalam kitab Perjanjian Baru, tetapi juga terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Wah, ternyata selain dalam Perjanjian Baru juga sudah disiratkan dalam Perjanjian Lama. Nah, bolehkah saudara memberikan salah satu ayat pendukung kepada kita dalam Perjanjian Lama yang menuliskan atau menjelaskan seperti apa sih kerajaan Allah itu? Iya, bisa kita baca dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 19. Di situ dijelaskan bahwa kerajaan Allah pada ayat ini tidak menjelaskan suatu tempat, tetapi kuasa atau hak untuk memerintah dan menguasai. Jadi, makna dari ayat ini adalah Allah lebih berkuasa dari segala kuasa. Oleh sebab itu, kerajaannya dan hak untuk memerintahnya ada di atas segala sesuatu. Itu saja yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih untuk pemaparan yang diberikan kepada kita dan juga seluruh penonton kita yang akan menyaksikan. Berarti dapat disimpulkannya bahwa memang kerajaan Allah itu setara dengan kerajaan sorga. Artinya bahwa kerajaan Allah adalah wujud dari pemerintahan Allah sendiri yang masuk ke zaman sekarang hingga kita saat ini, di mana Yesus Kristus akan menjadi sempurna pada saat kedatangannya. Ya, itulah hasil kesimpulan kita dalam diskusi kita kali ini, dan kepada teman-teman semua diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kedua dengan host yang berbeda. Hello everyone, jumpa lagi bersama kami di podcast Kelompok 3 Teologi PB. Di sesi kedua kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana itu kerajaan Allah di dalam Injil Sinoptik. Kan tadi di sesi pertama kita telah membahas mengenai gambaran umum tentang kerajaan Allah. Nah, di sini bersama dengan kedua narasumber kita ada Kak Ari dengan Kak Friska. Say hello to the camera. Hello. Ya, Kak Ari dengan Kak Friska, apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan kalau begitu. Nah, hari ini di sesi kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan Allah di dalam Injil Sinoptik. Nah, langsung saja ya kita masuk dalam sesi pertanyaan. Kira-kira menurut Kakak Friska, bagaimana sih itu kerajaan Allah di dalam Injil Sinoptik ini, secara khusus di dalam kitab Matius? Ya, membahas perihal kerajaan Allah berdasarkan Injil Sinoptik pada saat ini, kita tahu bahwa Injil Sinoptik terdiri dari 3 kitab, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Kita lihat dalam Injil Matius lebih banyak menekankan kerajaan sorga daripada kerajaan Allah. Matius menggunakan kata kerajaan sorga sebagai bentuk penekanan Matius mengenai kerajaan yang pemerintahannya dilakukan secara teokratik. Lalu kira-kira bagaimana itu pemerintahan secara teokratik, Kakak Friska? Ya, pemerintahan yang dilakukan secara teokratik yaitu pemerintahan yang mempunyai tempat di bumi pada masa yang akan datang, yaitu pemerintahan Tuhan Yesus secara teokratik bagi semua orang secara teokratik di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi, kerajaan surga adalah pemerintahan Tuhan Yesus secara teokratik yang bersifat lahiriah dan akan menjelaskan dan direalisasikan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Wah, luar biasa menarik ya mengenai kerajaan Allah ini di dalam Injil Sinoptik, khususnya dalam Injil Matius. Nah, kita beralih ke narasumber yang berikutnya. Menurut Kakak Arya, bagaimana sih kerajaan Allah ini di dalam Injil Sinoptik, terkhusus di dalam kitab Matius ini? Seruan pertama tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah dalam Injil Matius dimulai pada
kehadiran Yohanes Pembaptis yang berkhotbah agar orang-orang Yahudi bertobat sebab kerjaan sudah dekat. Nah, sesudah percakapan Yohanes tentang Yohanes Pembaptis, barulah Yesus tampil untuk pertama kalinya di Galilea dan berbicara serupa dengan yang disampaikan oleh Yohanes. Dia menyatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Yesus kemudian terus mengajarkan tentang konsep kerajaan Allah. Ya, meskipun dalam Injil Matius hal tersebut kebanyakan menggunakan istilah yang kerajaan surga. Hal ini yang merupakan ekspresi Matius sebagai orang Yahudi. Yang menulis kitab ini guna menyadari bahwa pemakaian kita kata Allah yang baginya sangat kudus. Ya itu. Oh iya, teman-teman, itulah pemaparan materi dari kedua kakak-kakak ini mengenai bagaimana itu kerajaan Allah di dalam kitab Injil Matius. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai bagaimana itu kerajaan Allah di dalam kitab Injil Markus. Nah, kira-kira menurut kakak Friska, kerajaan Allah di dalam kitab Injil Markus itu bagaimana? Ya, kalau kita melihat Injil Markus menuliskan kerajaan Allah dalam bentuk perfect. Dalam bentuk perfect yang bagaimana itu, Kak? Ya, jadi Markus melihat ke masa lampau kepada pelayanan Yesus di Galilea dan memahami bahwa dalam diri Yesus kerajaan Allah telah tiba dan kerajaan itu berlangsung hingga masa kini. Jadi, menurut Markus, dengan mulainya pelayanan Yesus di Galilea, waktu penggenapan itu telah tiba dan semula permulaan baru sedang mulai, dalam arti permulaan baru adalah masuknya kerajaan Allah dalam sejarah manusia. Ya, kalau kakak Ari bagaimana menurut kakak mengenai hal ini? Iya. Kerajaan Allah yang digambarkan dalam Matius pasal 4 ayat 30 sampai 32 ya sangat kompleks. Ya. Di mana kerajaan yang dimaksud di sini adalah wadah perlindungan orang lemah yang dimaksud. Kerajaan Allah yang bertumbuh dari benih yang kecil. Benih ini bertumbuh dan menjadi pohon yang besar dan mampu memberikan kenyamanan di burung. Ya, penulis juga menyikapkan kerajaan Allah yang sesungguhnya, yakni perlindungan terhadap yang lemah. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, di mana penulis mendeskripsikan dalam Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32 menggali makna sesuai dengan konteksnya. Kerajaan Allah berkaitan dengan kehadiran Allah yang kerajaan yang memberikan ketenangan bagi yang lemah. Ya. Nah, ini berarti bahwa secara khusus di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 34 ini karena maksudnya dalam artian di sini yaitu Yesus akan memakai mereka untuk memberitakan kerajaan Allah seperti yang dia lakukan pada saat itu. Nah, kita beralih kepada pengertian kerajaan Allah di dalam kitab Injil Lukas. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan kakak Friska mengenai bagaimana itu kerajaan Allah di dalam kitab Injil Lukas? Nah, di dalam Injil Lukas juga membahas tentang kerajaan Allah. Hanya saja Injil Lukas berbeda dengan Matius dan Markus. Karena Lukas lebih menekankan aksi atau tindakan Allah daripada pemberitaan tentang kerajaan Allah itu sendiri. Lukas juga yakin bahwa kerajaan Allah memiliki dimensi di masa kini dan masa yang akan datang. Ya. Kira-kira kalau tanggapan Kak Ari itu bagaimana? Iya, artinya bahwa permintaan Allah terwujud pada waktu sekarang dan pada masa mendatang
Dan karena itu ada kerjaan pada waktu sekarang dan kerjaan masa mendatang yang di dalamnya manusia dapat menikmati berkat pemerintahan Allah. Jadi ternyata dari penjelasan teman-teman ini mengenai bagaimana itu kerajaan Allah di dalam kitab Injil Sinoptik, yaitu di dalam kitab Matius, Markus, dan kitab Lukas. Ternyata di dalam kitab Matius dan Markus ini berbeda di dalam kitab Lukas. Kalau di dalam kitab Injil Lukas lebih menekankan kepada aksi atau tindakan Allah daripada memberitakan tentang bagaimana itu kerajaan Allah. Nah, terima kasih kepada kedua kakak-kakak yang tampan dan cantik ini telah memberikan kita sebuah pemahaman mengenai bagaimana itu kerajaan Allah di dalam kitab Injil Sinoptik. Terima kasih. Nah, Besti, kita sudah mendengarkan sekaitan materi kita hari ini tentang kerajaan Allah, baik itu pengertian-pengertian maupun bagian-bagian kerajaan Allah atau apa itu kerajaan Allah di dalam Injil-Injil Sinoptik. Nah, kiranya teman-teman sekalian menyimak materi kami pada podcast kali ini dalam Teologi Perjanjian Baru. Kita dari Kelompok 3 Teologi PB. See you next time. Bye bye. Belum siap kan Kak?